luka terdalam tuh datangnya dari rumah. Termasuk lukanya anak-anak kita itu bukan dari teman-temannya sebenarnya. Disebabkan kondisi orang tuanya, dia merasa dirinya tidak cukup disayang. Dia merasa tidak punya banyak waktu untuk ngobrol sama orang tuanya. Setiap seseorang yang terlahir, dia punya rekaman memori di mana apapun yang kita indra, yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, itu akan masuk ke dalam memori-memori kita. Dan ketika seseorang, anak nih bertumbuh, dia melihat banyak hal di dalam hidupnya, itu masuk ke bank memori dia. Masuk ke bank memori dia. Begitu yang dia lihat semisal pertengkaran, yang dia dengar semisal ucapan-ucapan kasar, itu masuk ke semua hal itu ke dalam memori dia. Apa-apa yang dia dengarkan waktu kecil itu akan playing, akan menjadi refleks. Dia akan seolah-olah berputar kembali rekaman-rekaman yang dia dapatkan dari kecil. Dan ketika seorang anak waktu kecil sering dibanding-bandingkan, maka ketika dia menjadi orang tua, dia mudah membanding-bandingkan. Ketika seorang anak waktu kecil sering dipukul, maka ketika dia menjadi orang tua, refleksnya adalah mukul. Tapi ketika kita sudah capek, kita lagi marah, kita lagi ngerasa kondisi tidak kondusif, maka refleks-refleks itu yang akan keluar. Refleks-refleks ini bermuncul dari rekaman-rekaman yang diterima di masa sebelumnya. Jadi ketika seseorang anak dibiasakan untuk mendengarkan perkataan-perkataan tidak baik, semisal memaki, maka refleks yang keluar dari dirinya juga makian-makian. Maka seseorang yang ketika dia tidak pernah mendengarkan makian berupa kebun binatang, dia tidak akan bisa memaki orang lain dengan istilah kebun binatang. Orang itu akan mengeluarkan apa yang masuk ke dalam dirinya. Ketika dirinya punya banyak luka batin, maka yang dia keluarkan juga melukai orang lain. Jadi posisi pertama itu seseorang menjadi korban, tapi posisi kedua dia menjadi pelaku. Dan ini juga yang terjadi kepada kasus-kasus bullying. Pelaku-pelaku bullying itu mulanya adalah korban bullying. Korban bullying di mana? Banyak. Bisa di sekolah, bisa juga korban bullying di dalam rumahnya. Artinya adalah dia sebenarnya sudah berpotensi untuk menjadi pelaku bullying karena dia korban bullying di dalam rumahnya. Jadi kalau dia sering dipukul sama ibunya, dia punya hasrat mukul juga ketika marah. Ketika saat ibunya marah mukul, ketika bapaknya marah mukul, maka ketika dia marah dia juga akan mukul orang lain. Ini yang dikatakan pelaku itu bermula semuanya dari korban.